Teman-teman peserta mata kuliah KPM 50H, yaitu metode kuantitatif untuk ilmu sosial. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rekaman terkait dengan materi atau topik pembelajaran pada pertemuan ketiga dari saya. Sesuai dengan jadwal yang ada, topiknya adalah metode sampling dan pendugaan parameter. Jadi setelah pada pertemuan sebelumnya kita lihat apa itu populasi, apa itu sampel, kemudian apa itu peluang dan sebaran, maka pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan metode sampling dan pendugaan parameter, atau lebih tepatnya pendugaan parameter dahulu, kemudian baru metode penarikan contoh atau metode sampling. Kita sudah memahami apa perbedaan dan kaitan antara populasi dengan contoh atau population and sample, atau contoh juga sering kita istilahkan sebagai sampel. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah riset untuk mengetahui fenomena dari suatu populasi, maka karena ada keterbatasan dari sumber daya yang kita miliki, kita tidak mungkin mencatat seluruh data yang ada di populasi, maka kita lakukan pengambilan contoh atau kita lakukan sampling. Jadi dari pengambilan contoh itu kita ambil beberapa data yang dari populasi, kemudian itu kita jadikan contoh. Nah, fenomena yang ada di populasi atau fenomena data dan informasi yang ada di populasi itu biasa kita sebut sebagai parameter. Jadi ukuran-ukuran yang ada di populasi itu biasa kita sebut sebagai parameter. Sebagai contoh, rata-rata populasi itu adalah merupakan suatu parameter. Ragam populasi, median populasi, dan sebagainya. Jadi segala sesuatu ukuran yang ada di populasi itu kita namakan sebagai parameter. Kemudian kalau kita ambil data dari populasi, kemudian kita sampling, sehingga kita bisa menghitung ukuran-ukuran atau fenomena data sampel atau data contoh, maka nilai-nilai yang kita dapatkan itu sebagai contoh misalkan untuk rata-rata dari contoh, ragam dari contoh, median dari contoh, dan sebagainya, itu kita namakan sebagai nilai-nilai statistik. Jadi nilai-nilai statistik itu diperoleh dan berlaku hanya untuk contoh yang kita ambil. Dan nilai-nilai statistik ini biasa kita gunakan untuk menduga nilai dari parameter populasi. Dari sini, dari fakta ini kita sudah bisa paham bahwa parameter populasi itu jarang diketahui, jarang kita ketahui, dan justru itulah ingin kita ketahui. Tetapi kita tidak bisa mengetahui dengan pasti karena kita tidak mengambil data keseluruhan dari objek populasi. Kita hanya mendapatkan dari contoh. Nah, nilai-nilai statistik dari contoh ini yang kita gunakan sebagai pendugaan. Jadi nilai yang kita dapatkan itu hanya menduga nilai parameter dari populasi. Oleh karena itu, karena kita menduga, maka ini berkaitan dengan tingkat keyakinan kita. Apakah pendugaan kita itu benar atau tidak? Atau seberapa tepat pendugaan yang kita lakukan. Jadi itu tergantung dari tingkat keyakinan yang kita miliki atau yang kita tentukan. Kita tuh yakin berapa persen bahwa dugaan kita itu sesuai dengan yang ada di populasi. Oleh karena itu, karena ini terkait dengan tingkat keyakinan, maka pendugaan itu sangat berkaitan erat dengan peluang. Jadi berapa peluang bahwa pendugaan kita itu sesuai, berapa peluang pendugaan kita ini tidak sesuai. Itu beberapa konsep terkait dengan populasi dan sampel, dan itu kenapa membutuhkan peluang untuk proses pendugaan ini. Nah, sekarang persoalannya kalau terkait dengan populasi dan sampel itu ada dua. Persoalan pertama adalah, atau permasalahan pertama itu adalah bagaimana menentukan pendugaan parameter populasi. Jadi bagaimana caranya menduga parameter populasi itu seperti apa? Kemudian permasalahan kedua nanti adalah bagaimana kita cara mengambil sampel. Itu dua hal itu atau dua persoalan itu yang menjadi concern kita di dalam pengambilan data contoh. Oleh karena itu ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Dan di sini saya sebut sebagai glossary dari pendugaan parameter
beserta pengambilan contoh atau penarikan contoh. Jadi yang pertama adalah unsur atau elemen. Itu yang kita definisikan sebagai objek pengukuran yang akan diambil. Jadi elemennya apa? Sebagai contoh, kalau kita ingin mengukur rata-rata pendapatan rumah tangga, maka objek pengukuran kita itu adalah rumah tangga atau pendapatan rumah tangga. Jadi itu yang kita namakan sebagai objek pengukuran. Jadi objek pengukuran kita itu adalah rumah tangga. Kemudian populasi, kita sudah paham apa itu populasi, yaitu koleksi atau himpunan seluruh elemen yang akan disimpulkan. Jadi kalau kita ingin menduga fenomena dari populasi itu mungkin ada beberapa objek. Mungkin pendapatan, mungkin pengeluaran, mungkin tingkat pendidikan dan sebagainya. Jadi kumpulan dari seluruh elemen atau seluruh unsur yang ada di populasi itu yang akan kita simpulkan, itu yang kita sebut sebagai populasi. Dan populasi ini sangat terkait dengan sampel atau contoh. Jadi kalau sampel itu berarti ya apa yang kita ambil. Kemudian yang ketiga itu adalah satuan penarikan contoh atau sampling unit. Kalau sampling unit itu berarti koleksi dari elemen populasi yang mewakili karakteristik populasi. Itu namanya sampling unit. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan fenomena dari suatu rumah tangga, maka sampling unit itu adalah rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga itu ada elemen-elemen apa saja? Itu ada misalkan pendapatan, ada pengeluaran, jumlah anggota keluarga, ada pendidikan kepala keluarga, dan sebagainya. Itu adalah seluruh koleksi elemen dari populasi itu yang kita namakan sebagai satuan penarikan contoh. Nah, kemudian yang keempat itu kerangka atau frame, atau yang kita sebut sebagai daftar dari sampling unit. Jadi kalau kita ingin mengambil sampel adalah rumah tangga, maka frame atau daftar sampling unitnya itu adalah misalkan itu daftar nama dari kepala rumah tangga atau daftar nama beserta alamat dari rumah tangga. Itu kita daftarkan seluruhnya, itu namanya kerangka atau frame dari populasi yang nanti akan kita ambil sebagai contoh. Nah, dari situlah maka muncul nanti sampel atau contoh. Nah, kalau contoh itu berarti dari kerangka sampling yang ada itu diambil. Jadi dari frame populasi atau kerangka populasi yang ada itu, misalnya dari daftar nama dan alamat dari seluruh rumah tangga yang ada di populasi, itu yang kita ambil sebagai contoh. Nah, itulah yang kita namakan sebagai sampel atau contoh. Ini beberapa pengertian yang harus kita pahami. Nah, kita sudah pahami tadi bahwa mengambil sampel itu tujuannya adalah untuk menduga parameter populasi. Nah, kalau pendugaan parameter ini, itu ada dua jenis atau dua kelompok. Ini seperti yang pernah saya sampaikan pada pekan sebelumnya. Ada yang namanya pendugaan titik. Kalau pendugaan titik, itu di sini seperti dalam gambar. Itu adalah seperti kita melempar dart dengan anak panah, di mana misalkan jatuh dua titik yang dilambangkan titik hitam besar itu. Padahal target kita kan adalah tengah-tengah, yang warna target kita adalah titik tengah. Jadi kalau kita melempar dart itu maka jatuhnya di lambang bulatan hitam agak besar. Jadi itu namanya pendugaan titik. Jadi pendugaan titik itu tidak selalu tepat. Kalau pas di tengah itu tepat. Dan kita sudah pahami dari simulasi data pada pekan pertemuan sebelumnya, itu bahwa pendugaan titik itu tidak selalu tepat. Oleh karena itu, seringkali orang itu menyempurnakan. Jadi kita tidak mau menduga dengan titik, tapi menduga dengan selang. Kalau menduga dengan selang itu lebih kepada tingkat kepercayaan kita bahwa sebenarnya nilai parameter dari populasi itu ada di kisaran tertentu. Jadi ada di selang tertentu. Itu namanya pendugaan selang. Jadi misalkan rata-rata atau rata-rata contoh itu adalah penduga titik dari rata-rata populasi.
Dan kita sudah paham bahwa rata-rata dari contoh itu tidak persis sama dengan rata-rata dari populasi. Kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh, tapi kadang-kadang tepat itu juga ada. Dan itulah kita bicara dengan peluang. Oleh karena itu, dari konsep ini, maka orang mengembangkan pendugaan selang. Apapun yang terjadi, setiap pendugaan itu mengandung peluang kesalahan. Jadi itu kenapa tadi di gambar yang awal tadi bahwa pendugaan parameter itu terkait dengan peluang. Jadi makanya di sini disampaikan adalah peluang kesalahannya berapa. Karena dalam setiap pendugaan itu mengandung peluang kesalahan. Nah, ini juga sudah saya sampaikan pada pekan lalu terkait dengan sifat dari penduga. Pendugaan parameter itu biasanya penduga bagi suatu parameter itu biasanya dilambangkan dengan tanda tudung di atasnya. Jadi kalau ada misalnya saya akan menduga mu itu adalah rata-rata populasi, maka rata-rata contoh dan rata-rata contoh sebagai penduga dari rata-rata populasi itu saya lambangkan dengan mu kemudian diberi tanda tudung di atasnya. Jadi secara umum kalau saya lambangkan parameter itu theta, maka pendugaan itu dilambangkan dengan theta diberi tanda tudung. Nah, sifat penduga itu ada dua. Yang pertama, jadi ini sifat yang diinginkan. Jadi sifat penduga itu yang diinginkan itu adalah pertama, tak bias. Ini sudah saya sampaikan pada pekan lalu. Apa maksud dari tak bias? Kalau tak bias itu niatnya memang sudah ke sana. Arahnya itu adalah tepat di titik itu. Oleh karena itu, pendugaan yang kita lakukan atau penduga yang kita dapatkan itu pasti ada di sekitar itu. Tidak mungkin jauh dari sana. Itu namanya penduga tak bias. Dan ragam dari penduga itu kecil, artinya bahwa kalau kita ulang pendugaan itu berkali-kali, maka jarak dari setiap titik dugaan, dugaan 1, dugaan 2, dugaan 3, sampai dugaan kesekian, itu ngumpul, tidak menyebar uh, secara ragamnya besar. Jadi itu adalah dua sifat yang kita inginkan. Jadi pertama tak bias, dan yang kedua ragam dari penduganya itu kecil atau mendekati nol. Jadi seperti empat gambar ini. Gambar pertama itu tak bias dan ragamnya kecil. Jadi dia ada di sekitar target, di sekitar titik tengah, dan dia ngumpul. Tapi kalau yang bawah, yang kiri bawah, itu dia tak bias. Ada di sekitar titik tengah, tapi menyebar. Itu artinya ragamnya besar. Sedangkan yang sisi kanan, baik atas maupun bawah, itu semuanya bias, yaitu jauh dari rata-rata. Artinya kalau pendugaan semuanya itu kita rata-ratakan, itu nggak mungkin tepat di tengah. Jadi kalau raganya kecil dia ngumpul, kalau raganya besar dia menyebar. Bias itu artinya dia ada di sekitar titik tengah. Kalau tidak, tak bias itu ada di sekitar titik tengah. Tapi kalau bias itu jauh dari titik tengah. Jadi pada gambar yang sebelah kanan, baik atas maupun bawah, kalau dihitung rata-ratanya atau titik pusat dari penduga, itu tidak tepat di tengah. Sedangkan yang gambar kiri, penduga tak bias, kalau kita cari titik pusat dari penduga, itu adalah dia ada di titik pusatnya target populasi. Itu yang kita sebut sebagai sifat penduga tak bias dan ragamnya kecil. Ya, itu adalah sifat dari penduga yang kita inginkan. Oleh karena itu, rata-rata dari contoh itu ada merupakan penduga tak bias dari rata-rata populasi. Nah, apakah itu ragam dari penduga yang kecil atau besar? Itu nanti bisa kita hitung. Yang pertama pengujian itu adalah pengujian titik. Atau di sini kita sebut sebagai pengujian hipotesa. Jadi hipotesa itu adalah, kita sudah paham hipotesa itu apa sih? Yaitu suatu pernyataan yang mempunyai nilai kemungkinan benar dan mungkin salah. Jadi sebagai contoh, saya menduga bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga di suatu daerah itu misalkan
$2,3 misalkan, atau $230 misalkan. Ya, $2.230 itu rata-rata pendapatan rumah tangga di suatu daerah. Itu adalah dugaan, dan itu yang kita namakan sebagai hipotesa. Apakah benar atau salah? Ya, kita uji gitu. Makanya di sini ada uji hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis itu kita bagi dua, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1, atau hipotesis awal melawan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Jadi kalau seseorang memiliki hipotesa bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga suatu daerah itu $230, maka hipotesa tandingannya adalah bisa lebih kecil, bisa lebih besar, atau tidak sama dengan $230. Kalau tandingannya itu berupa lebih kecil dari $230 maupun lebih besar dari $230, itu namanya pengujian satu arah. Karena jelas kan, kalau nggak lebih kecil ya pasti lebih besar sama dengan kan gitu. Kalau hipotesis awalnya dia rata-rata pendapatan rumah tangga suatu daerah itu $230, dan hipotesa tandingannya adalah rata-ratanya tidak sama dengan $230, maka itu kita namakan sebagai pengujian dua arah. Kenapa dua arah? Kalau tidak sama dengan itu bisa lebih kecil dan juga bisa lebih besar. Oleh karena itu kita sudah pernah belajar di S1 sebelumnya bahwa pengujian hipotesa itu unsur pengujiannya ada 4. Jadi pertama kita tentukan hipotesa nolnya apa, hipotesa alternatifnya apa, kemudian kita hitung statistik ujinya, apakah menggunakan T hitung, ataukah menggunakan Z hitung, ataukah menggunakan F, C square, dan segala macam. Baru kemudian kita tentukan daerah penolakannya. Apakah kita akan simpulkan menerima H0 atau menolak H0. Itu pengujian hipotesis yang pernah kita peroleh pada saat belajar statistik di S1. Kita sudah pahami bahwa pendugaan itu memiliki tingkat kesalahan atau peluang salahnya itu ada. Ya. Nah, kalau misalkan ini fakta yang ada di populasi itu H0-nya benar, kemudian kita ternyata menolak H0, jadi faktanya itu H0-nya benar. Jadi rata-rata populasi rata-rata pendapatan suatu daerah tadi $230. Tapi kita ambil sampel, kemudian kita uji, ternyata kita tolak H0. Kalau tolak H0 itu berarti rata-ratanya kan tidak sama dengan $230. Itu berarti kita itu melakukan kesalahan. Nah, salah menolak H0 padahal H0 benar. Itu yang kita namakan sebagai peluang salah jenis 1. Dan inilah yang kita lambangkan dengan alfa, atau sering orang menyebut taraf nyata, atau dalam bahasa Inggrisnya kan significant level. Jadi ini yang disebut taraf nyata. Jadi itu tolakan. Tapi kalau misalkan H0-nya itu ternyata di populasi, jadi kita terima H0 nih. Oke, kita terima H0 yang 230 juta, 230 US dollar tadi. Pendapatan rumah tangga suatu daerah. Ternyata di fakta di populasi tidak sama dengan 230. Jadi kita terima H0 padahal H0 itu salah. Itu yang kita namakan sebagai peluang salah jenis 2, atau biasa kita lambangkan dengan beta. Jadi kalau kita gambarkan H0 dan H1, kemudian di mana posisi alfa dan beta, itu pada 3 gambar ini. Jadi pada gambar yang kiri, tengah, dan kanan. Jadi itu adalah kalau yang biru itu alfa, dan yang beta itu adalah, yang merah itu adalah beta. Dari sini ada 3 kelompok, yang tengah itu simetris, alfa dan betanya sama. Jadi peluang salahnya sama, antara salah jenis 1 dan salah jenis 2 itu sama. Sedangkan yang kiri itu peluang salah jenis 1-nya lebih besar daripada peluang salah jenis 2. Sedangkan yang kanan itu adalah peluang salah jenis 2-nya lebih besar daripada peluang salah jenis 1. Itu adalah terkait dengan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Komponen yang lain dalam pengujian hipotesa itu adalah daerah penolakan.
Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah kurva, di sini contohnya adalah kurva normal baku atau 0,z. Maka kalau kita tahu bahwa alfanya berapa, jadi peluang salah jenis satunya itu berapa, misalkan 5%, itu berarti 0,05. Maka daerah penolakannya itu kalau ini adalah pengujian dua arah, maka alfanya itu kita bagi dua, yang kiri dan yang kanan. Sehingga yang daerah tengah itulah sebenarnya daerah penerimaan. Jadi yang kiri dan yang kanan itu kita sebut sebagai daerah penolakan. Kenapa demikian ya? Kita sudah paham. Misalnya kalau menduga mu kan mu-nya itu di tengah dan pendugaan kita itu ada di sekitar target itu. Jadi yang di luar itu kita sebut sebagai daerah penolakan. Jadi yang warnanya biru itu kita sebut sebagai daerah penolakan. Itu kenapa kita akan menolak H0 jika nilai dugaan kita atau statistik ujinya itu lebih kecil dari Z alfa per 2 minus lebih kecil dari minus Z alfa per 2 atau lebih besar dari Z alfa per 2. Itu yang kita sebut sebagai wilayah kritis atau daerah penolakan. Nah, yang kedua itu adalah kalau kita gunakan pendugaan selang, maka yang kita dapatkan pendugaannya itu bukan sebuah nilai, tapi sebuah selang atau interval. Ini salah satu contoh selang kepercayaan 1 minus alfa kali 100%. Jadi kalau kita membuat peluang salahnya itu 5%, maka artinya daerah penolakannya kan 95%. Maaf, daerah penerimaannya kan 95%. Jadi selang daerah penerimaan itu yang kita sebut sebagai selang kepercayaan. Sebagai contoh di sini selang kepercayaan bagi nilai tengah populasi itu kan ada dua. Kalau ragam populasi diketahui kita pakai Z, tapi kalau ragam populasi tidak diketahui kita pakai T. Ini sudah umum dan sudah pernah kita pelajari di S1. Nah, yang mungkin perlu dikenali adalah istilahnya. Bahwa di sini ada dua komponen. Yang pertama adalah standard error. Kalau standard error itu adalah ragam dari penduga. Dan ini yang menyebabkan kapan dia ngumpul dan kapan dia menyebar tadi itu. Karena yang kita inginkan itu apa? Yang kita inginkan itu adalah ragam penduganya itu kecil atau standar errornya kecil. Nah, standar error itu adalah standar deviasi dibagi dengan akar dari ukuran contohnya. Sedangkan standar error kalau kita kalikan dengan Z tabel atau dengan T tabel, maka itu yang kita namakan sebagai margin error. Jadi namanya kita sebut sebagai margin error. Jadi di sini menunjukkan bahwa kalau standar errornya besar, maka cenderung selangnya juga akan lebih besar. Kemudian kalau margin errornya besar itu juga sama. Kalau marginnya errornya besar berarti selangnya juga jauh lebih besar. Ini adalah kira-kira contoh untuk pendugaan selang. Seluruh perhitungan ini itu bisa kita gunakan komputer dan program yang dipakai macam-macam. Kalau sudah terbiasa dengan SAS, silakan pakai SAS. Terbiasa dengan SPSS, silakan menggunakan SPSS. Dan di sini saya berikan contoh kalau menggunakan R. Jadi kalau menggunakan R itu bisa, karena pada prinsipnya kan sebenarnya program R itu adalah pemrograman skrip untuk analisis data. Jadi kita tuh menulis perintah demi perintah. Kita tulis perintah demi perintah. Dan ini beberapa contoh kalau kita ingin melakukan pendugaan selang dan juga pendugaan titik dengan menggunakan R itu seperti ini. Jadi kalau pendugaan selang itu bisa menggunakan perintah satu-satu atau kita menggunakan fungsi yang sudah disiapkan oleh R. Jadi ini ada dua metode. Ini silakan dipelajari dan dicoba. Nanti kita demokan pada saat kuliah di kelas. Itu adalah tentang pendugaan parameter. Permasalahan kedua di dalam pendugaan parameter adalah bagaimana kita cara mengambil sampel agar dapat merepresentasikan karakteristik populasi. Jadi tentunya kita tahu tadi bahwa dalam pendugaan parameter populasi itu kita memiliki peluang kesalahan. Jadi kesalahan itu kalau dari sini bisa kita kelompokkan menjadi dua bagian. Jadi yang pertama adalah kesalahan akibat
metode pendugaan atau penduganya itu adalah bisa bias dan juga ragamnya terlalu besar sehingga itu menimbulkan kesalahan. Tapi yang kedua bisa jadi terjadi akibat dari kesalahan dalam pengambilan sampel. Dan itu yang namanya kita sebut sebagai kesalahan pengambilan contoh atau sampling error. Nah, oleh karena itu di dalam statistik itu dikembangkan berbagai contoh penarikan eh, dikembangkan berbagai jenis penarikan contoh. Kalau kita kelompokkan penarikan contoh ini secara garis besar dalam dua bagian. Jadi pertama adalah probability sampling atau penarikan contoh yang basisnya adalah peluang. Jadi kapan suatu objek populasi itu kita pilih sebagai contoh dan kapan tidak, itu memiliki nilai peluang. Artinya dalam pemilihan ini basisnya adalah peluang. Kemudian yang kedua adalah non-probability sampling. Kalau non-probability sampling, pemilihan sampel itu atau pemilihan objek yang kita ambil sebagai contoh itu tidak memiliki basis peluang. Nah, keduanya bisa kita lakukan tergantung pada situasi dan kondisi bagaimana populasi ini kita hadapi. Di dalam probability sampling itu kenal beberapa istilah yang namanya simple random sampling, ada cluster random sampling, ada systematic random sampling, dan ada stratified random sampling. Dan semua di sini menggunakan kata-kata random. Artinya bahwa setiap sampel itu kita ambil secara acak. Artinya bahwa setiap sampel itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jadi tidak ada pengelompokan item atau objek data sehingga peluangnya bisa beda-beda. Itu tidak. Jadi seluruh objek populasi itu memiliki peluang yang sama. Oleh karena itu di dalam analisis data itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kesalahan itu pasti muncul dalam pendugaan parameter. Nah, kesalahan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah sampling error. Itu kesalahannya akibat kita kurang baik dalam pengambilan contoh. Jadi kesalahan ini ditimbulkan karena kita hanya mengamati sebagian saja dari suatu populasi. Oleh karena itu, salah satu solusinya itu adalah bagaimana kita membuat desain penarikan contoh yang baik. Jadi ini dapat kita kendalikan sampling error itu dengan menyusun kerangka sampling yang baik. Kemudian kesalahan yang kedua yang kita sebut sebagai kesalahan bukan akibat dari sampling atau non-sampling error. Nah, ini kesalahan yang disebabkan oleh sebab lain, misalnya proses survei, pengambilan data, atau pendugaan parameter yang keliru dan segala macam. Jadi ini yang kita sebut sebagai non-sampling error. Jadi sekali lagi, error atau kesalahan dalam analisis data itu dalam pendugaan parameter ada dua, yaitu sampling error dan non-sampling error. Beberapa non-sampling error yang umum terjadi itu adalah pertama not response. Jadi responden tidak bersedia diwawancarai. Jadi kita sudah tentukan ini adalah samplingnya atau objek yang akan kita teliti itulah ini akibat dari proses sampling. Ternyata pada saat kita datang untuk mendapatkan data di objek tersebut ternyata tidak tersedia data. Bisa akibat tidak bersedia diwawancarai, atau dan sebagainya. Atau yang kedua adalah bias selection, atau pemilihan yang bias. Jadi objeknya diganti. Misalkan responden kita ini adalah, satuan percobaan kita adalah ibu rumah tangga. Tapi pada saat kita datang ke rumah tangga tersebut, si ibu rumah tangga ini tidak mau diwawancari atau tidak mau mengisi kuesioner, malah diganti oleh anak gadisnya. Ini kan tidak mencerminkan kondisi yang kita inginkan, dan ini yang namanya bias selection. Atau yang ketiga adalah inaccurate response, jadi respon yang tidak akurat. Jadi objeknya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalkan survei pengemudi, jadi kita ingin mendapatkan atau meneliti karakteristik dari pengemudi, ternyata yang kita dapatkan dalam sampling itu dia tidak bisa mengemudi, itu kan berarti tidak akurat. Kemudian yang terakhir adalah dishonest interviewer, artinya
kuesionernya itu kita isi sendiri atau surveyor yang mengisi. Ini yang sering terjadi. Jadi dia hanya mengamati, kemudian dia ngisi kuesioner sendiri. Atau kadang-kadang dia tidak datang, dia udah duga-duga aja, dia mengisi sendiri. Nah, ini beberapa contoh non-sampling error di luar dari penggunaan metode statistika yang salah. Nah, ini beberapa contoh saja. Nah, oleh karena itu, saya sudah pernah menyampaikan di pekan lalu terkait dengan ukuran contoh. Jadi berapa sih ukuran contoh yang baik itu? Ternyata ukuran contoh itu ada hubungannya dengan error. Jadi kalau ukuran contohnya makin besar, itu maka sampling errornya makin kecil. Tapi akibat keterbatasan kita, artinya keterbatasan tenaga, biaya, dan segala macam, kalau ukuran contohnya kita berbesar, maka non-sampling errornya makin besar. Jadi mungkin karena interviewer capek, karena sampel besar, maka dia isi sendiri. Ini kan dishonest interviewer. Jadi interviewernya tidak dapat dipercaya karena dia ngisi sendiri. Karena saking banyaknya sampling, saking banyaknya sampelnya. Atau bisa jadi objek sampelnya diganti dan segala macam. Itu non-sampling errornya makin tinggi. Oleh karena itu, ukuran contoh itu mengkombinasikan keduanya. Jadi titik potong inilah yang kita cari. Di mana titik potongnya dan itu menunjukkan ukuran contoh yang ideal. Sekarang kita mulai dengan yang probability sampling atau sampel berdasarkan peluang. Dan di sini yang paling sederhana adalah simple random sample. Jadi penarikan contoh sederhana, contoh acak sederhana. Atau bisa kita namakan sebagai penarikan contoh acak sederhana yang biasa kita dengar dengan PCAS. Jadi kalau kita punya populasi, kita ambil N dari populasi itu sedemikian rupa sehingga setiap objek yang ada di populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terambil. Jadi ini yang pernah saya contohkan di pekan lalu, kita gunakan bilangan acak untuk mengambil yang mana yang terpilih. Itu artinya setiap orang di dalam populasi itu memiliki peluang yang sama. Jadi dari sini maka penduga bagi nilai tengah populasi itu adalah rata-rata dari contoh. Dan nilai harapannya sama dengan mu, artinya penduga rata-rata kita tahu adalah penduga tak bias dan ragamnya bisa kita hitung dengan seperti ini. Kalau rasio antara N populasi, ukuran populasi dengan ukuran contoh itu rasionya semakin jauh atau semakin tinggi, artinya misalkan ukuran populasinya adalah 500.000, misalnya kita ambil contoh sebanyak 100, itu kan sangat jauh. Maka ragam nilai tengah contoh itu bisa kita duga atau standar errornya adalah S kuadrat dibagi N. Jadi ragam errornya adalah S kuadrat dibagi N, atau kalau standar errornya berarti S dibagi dengan akar N. Oleh karena itu penduga selang bagi mu kan sudah kita lihat tadi seperti ini. Dan margin errornya itulah yang kita namakan sebagai bound on the error estimation. Itu adalah margin error. Oleh karena itu, menentukan ukuran contoh ini berdasarkan teori, ini seperti ini. Jadi kita tentukan dulu margin errornya berapa. Kita itu ingin menduga margin errornya berapa. Misalkan sebesar B. Maka kalau kita lihat tabel, jadi Z alfa per 2, akar dari ragam error itu kita sama dengan B, maka kita bisa tahu bahwa N-nya itu formulanya adalah seperti yang di kanan ini. Jadi B-nya kita tahu, Z-nya kita tahu, kita lihat dari tabel, atau kita gunakan T-tabel juga nggak apa-apa, ragam populasinya sekian, maka bisa kita dapatkan N kecil atau berapa ukuran contoh sesuai dengan margin error yang kita inginkan. Itu kira-kira. Jadi ini secara teori dan biasanya kita hitung dengan asumsi-asumsi dan berbagai pendugaan, karena ragam dari populasi itu jarang kita ketahui. Nah, itu adalah penarikan contoh acak sederhana. Ada juga yang namanya stratified random sampling atau penarikan contoh acak berlapis. Artinya, kan tujuannya itu adalah supaya populasi yang kita hadapi dan kita terapkan dengan contoh acak sederhana, itu sedemikian rupa sehingga populasi itu objeknya adalah homogen. Kalau ternyata tidak homogen, maka kita harus melakukan pelapisan.
Jadi contoh acak berlapis itu dilakukan dengan cara membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang tidak saling tumpang tindih. Dan kemudian dari setiap kelompok itu kita ambil secara acak dengan asumsi bahwa satu kelompok itu homogen. Nah, setiap kelompok itu kita lakukan sebagai strata atau lapisan. Itu kenapa namanya stratified random sampling atau penarikan contoh acak berlapis. Dan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sifat dari setiap kelompok, sifat dari setiap lapisan itu adalah perbedaan objek antar lapisan itu tinggi. Tapi sedangkan perbedaan objek di dalam lapisan itu rendah. Ya, kemudian populasi itu disekat-sekat. Atau dengan cara lain populasi itu disekat-sekat. Dan setiap objek di dalam satu sekatan itu memiliki karakteristik yang mirip. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana caranya kita mampu membuat strata dengan tepat. Artinya objek di dalam strata itu sendiri itu perbedaannya adalah sangat rendah. Sedangkan perbedaan antar strata itu cukup tinggi. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, kalau kita formulasikan dalam perdugaan mu itu seperti pada slide ini, silakan dipelajari saja. Ini menunjukkan bahwa 1, 2, sampai L itu menunjukkan banyaknya strata atau lapisan. Ini gunanya untuk apa? Formula ini kita gunakan untuk menentukan berapa sih nilai N yang kita inginkan. Jadi kalau N-nya kita tentukan sekian, maka uh, rata-rata setiap rata-rata stratanya seperti ini, penduga ragam rata-rata seperti ini, sehingga kita bisa menghitung pendugaan selang dari parameter-parameter populasi yang ada. Ini ada ilustrasi, silakan dibaca ilustrasi ini. Kemudian bagaimana komentar dari teman-teman semua terhadap dua buah ilustrasi ini. Silahkan dipelajari dan nanti kita diskusikan pada saat kuliah. Ini juga ada problem, jadi tentukan variabel yang sesuai untuk menyekat populasi. Jadi kira-kira ini kita kan tujuannya dalam stratified random sampling tadi, itu tujuannya kita buat sedemikian rupa sehingga setiap lapisan itu memiliki perbedaan yang cukup tinggi. Sedangkan objek di dalam lapisan itu memiliki perbedaan yang cukup rendah. Nah, ini tentukan variabel apa yang kita gunakan untuk menyekat ini dari 4 problem ini. Nah, yang ketiga itu adalah yang kita sebut sebagai systematic sampling. Jadi systematic sampling itu ya kita pengambilan contohnya secara sistematik. Artinya apa? Sebenarnya kita tujuannya adalah menggunakan pengambilan contoh acak sederhana untuk setiap tahap ini. Jadi pertama kita lihat berapa ukuran N populasinya seberapa. Kemudian tahap kedua kita tentukan N kecil untuk menggunakan formula acak sederhana. Setelah itu kita tentukan K. K itu adalah N besar dibagi N kecil. Kemudian kita bulatkan. Jadi ini K itu apa sih maknanya? Jadi kita artinya bahwa K itu adalah bilangan acak yang kita dapatkan. Jadi kita acak bilangannya. Sehingga nanti objek yang... Jadi ini sebenarnya systematic sampling itu adalah bagaimana kita menentukan siapa objek yang akan terpilih. Jadi objek yang terpilih itu adalah yang ke M, M plus K, M plus 2K, M plus N, dan seterusnya. Jadi pada kerangka penarikan contohnya ini. Jadi sistematik itu sebenarnya menyusun kerangka contohnya. Untuk menentukan siapa yang akan kita pilih. Ya. Jadi N kecil itu adalah ukuran contohnya, N besar adalah populasinya, kemudian dari N besar untuk kita ambil N kecil itu yang mana saja. Kalau acak ya sudah semuanya bisa memiliki peluang yang sama terpilih. Jadi kita gunakan bilangan acak untuk memilihnya. Tapi kalau sistematik caranya adalah seperti ini. Dan ini ada ilustrasi. Jadi ini contoh penjelasan dari sistematik tadi. Objek dalam populasi dibayangkan pada suatu barisan. Kemudian setiap K buah objek diambil secara acak dan sistematik satu objek. Jadi misalkan populasinya adalah penumpang KRL yang masuk ke peron tertentu. Jadi sistematik itu kita gunakan karena kita tidak punya daftar penumpang populasi. Jadi misalkan kalau ini kan penumpang KRL, kita tidak punya daftar nama penumpang KRL.
yang masuk peron. Jadi kemudian misalkan peneliti memutuskan mengambil 1 dari 5 orang yang masuk. Jadi kemudian dilakukan pengacakan dulu apakah orang ke 1, 2, 3, 4, 5 yang akan diambil. Kalau ternyata misalkan orang yang terpilih adalah orang yang keempat yang dipilih, maka yang kita ambil samplingnya adalah orang yang masuk urutan keempat, kemudian ke-9, kemudian ke-14, 19, 24, dan seterusnya. Itu adalah ilustrasi untuk menggambarkan sistematik sampling. Dan terakhir di dalam probabilistic sampling ini adalah cluster sampling atau penarikan contoh bergerombol. Jadi contoh gerombol adalah suatu contoh berpeluang yang satuan contohnya berupa kumpulan elemen. Jadi ini sebenarnya penarikan contoh acak sederhana terhadap satuan contoh yang gerombol. Jadi misalkan akan diduga rata-rata menghasilkan rumah tangga Bogor. Masalahnya tidak tersedia daftar semua rumah tangga di kota ini. Gunakan kelurahan sebagai gerombol. Jadi setiap kelurahan kita ambil. Ambil beberapa kelurahan, kemudian kita secara acak, kemudian semua rumah tangga di kelurahan yang terpilih, itu yang diamati. Jika rumah tangga di kelurahan yang terpilih dipilih secara acak, tidak semua, maka itu adalah PJG 2 tahap. Jadi jika rumah tangga di kelurahan yang terpilih kemudian secara acak, artinya tidak semua rumah tangga, maka itu adalah tidak semua kelurahan, maka itu adalah PJG 2 tahap. Jadi sekali ini adalah cluster sampling. Nah, jadi sehingga ini membedakan. Jadi mungkin nanti kita diskusikan. Dan saya titip suatu pertanyaan, tolong nanti disiapkan jawabannya. Apa beda antara cluster sampling dengan stratified random sampling? Atau juga sekalian apa bedanya dengan tadi systematic sampling? Ya, baik. Nah, terakhir adalah kelompok non-probability sampling. Kalau non-probability sampling, ini banyak orang melakukan ini karena probability sampling itu tidak praktis dan bahkan tidak diterapkan untuk kasus-kasus tertentu. Contohnya apa? Misalnya kita ingin meneliti pengaruh rokok tadi sebagai contoh data pengaruh rokok terhadap kolesterol. Berarti kalau kita terapkan stratified random sampling atau acak sederhana dan segala macam, kan nanti pasti muncul banyak errornya. Karena apa? Kan bisa jadi orang yang terpilih itu bukan orang yang merokok. Atau orang yang belanja tas di suatu toko itu pengambilan contohnya gimana? Karena tidak semua orang beli tas kan gitu. Sehingga kalau kita siapkan dulu kerangka samplingnya, kemudian kita ambil sampel, kemudian kita tunggu, kan kita nggak punya daftar itu. Oleh karena itu, non-probability sampling ini terpaksa kita lakukan. Jadi pemilihannya tidak dilakukan secara acak penuh. Yang pertama adalah purposive sampling atau penarikan contoh bertujuan. Jadi tidak semua populasi itu bisa terdeteksi dengan jelas di mana mereka berada. Ini makanya kita gunakan purposive. Jadi jika populasi kita adalah pengguna rokok tadi, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan penarikan contoh acak berpeluang? Cara yang paling mudah adalah kita datang ke suatu tempat, jika ketemu orang merokok, ya sudah kita jadikan responden. Apalagi kalau misalnya kita ingin meneliti orang yang merokok dengan merek tertentu, maka ya sudah kita datang ke tempat tertentu, ketemu orang merokok, kita lihat rokoknya mereknya sama dengan yang akan kita teliti, maka dia kita jadikan responden. Itu namanya purposive sampling. Jadi di sini kan nggak ada pengacakan, ketemu ambil gitu. Tapi ada juga yang namanya accidental sampling atau sampling dadakan gitu ya, accidental. Jadi dalam memilih sampel ini, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan aja. Jadi seseorang itu diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ dan kebetulan dia mengenal orang tersebut. Ya, jenis sampel seperti ini biasanya digunakan bukan untuk analisis data sebenarnya, tapi ini hanyalah untuk pra penelitian. Jadi ini hanyalah untuk penjajakan saja. Sedangkan nanti peneliti lanjutan yang sampelnya diambil secara acak atau secara random itu tahap berikutnya. Jadi penelitian sebenarnya itu sampelnya diambil secara acak. Ya.
Jadi memang terus terang ini kurang objektif karena kita cari orang yang kenal dan segala macam. Itu namanya accidental sampling. Yang ketiga itu kuota sampling. Nah, ini ini untuk menentukan berapa sih ukuran contoh yang kita dapatkan itu gimana. Jadi apa sampel seperti ini adalah stratified tapi secara proporsional, namun tidak dipilih secara acak. Jadi melainkan secara kebetulan aja. Artinya kalau sudah memenuhi ya sudah. Gitu. Kuota sampling itu seperti itu berdasarkan perbandingan. Jadi misalnya di sebuah kantor ada pegawai laki-laki 60% dan perempuan 40%. Jika seorang meneliti ingin mewawancari 30 orang pegawai, maka ya sudah diambil 18 orang diambil sebanyak 18 orang karena 30 orang 18 orang itu yang laki-laki dan yang perempuan 12 orang. Jadi proporsional terhadap persentase yang ada itu. Sekali lagi teknik pengambilan ketika sampel ini tidak dilakukan secara acak, melainkan secara kebetulan. Jadi kalau sudah mencapai 18 orang laki-laki sudah berhenti. Kalau sudah mencapai 12 orang perempuan ya sudah berhenti. Itu namanya sampling berdasarkan kuota. Jadi pengambilannya tidak dilakukan secara acak. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah yang berikutnya adalah snowball sampling. Cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi penelitiannya. Jadi hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaian ya. Jadi dia dari satu atau dua orang saja itu dia bisa bisa menilai bagaimana karakteristik dari populasi. Jadi itu apa ya bola salju. Jadi kita tanya satu orang, setelah kita tanya satu orang, kemudian kita tanya ke orang tersebut, Anda tahu nggak yang sama dengan kasus Anda? Kalau dia sebut nama, maka itu kita kunjungi. Itu namanya snowball. Jadi orang lain yang ditunjuk oleh sampel sebelumnya itu yang akan kita jadikan sebagai responden. Sebagai contoh, kalau peneliti ingin mengetahui pandangan pecandu narkotika terhadap lembaga rehabilitasi, peneliti cukup cari orang satu pecandu aja dulu. Kita wawancarai. Kemudian setelah itu dia tanya ke orang itu, Anda punya teman lain nggak yang pecandu juga? Setelah disebut ya sudah. Ini seperti MLM, multi level marketing. Jadi siapa yang mau di prospek berikutnya itu kan ditanya ke orang pertama tadi. Itu adalah snowball sampling. Dan terakhir adalah volunteer sampling. Ini voluntary aja. Misalkan sampling melalui telepon. Ya. Jadi sampling ini sering digunakan misalnya untuk melihat rating televisi, radio, dan segala macam. Atau ingin melihat opini publik. Jadi kita umumkan masyarakat diminta untuk menelepon atau memberikan suara mereka dalam jangka waktu tertentu tanpa batasan jumlah orang yang dapat menelepon. Jadi ini seperti kita menyebar saja ke masyarakat, silakan yang bersedia nanti kita telepon atau yang dia siap maka dia akan menelepon. Jadi tidak ada batasan berapa kali orang yang sama dapat memberikan suara mereka. Ini jadi seperti pooling. Oleh karena itu volunteer sampling ini banyak sekali error yang mungkin terjadi. Saya kira demikian teman-teman semua, ini berbagai contoh sampling. Tapi intinya bahwa sampling yang baik itu adalah yang mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya. Saya kira demikian, terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu di kuliah kelas yang akan datang.